ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas RB. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifka Delia dengan ujung NIM 041. Perkenalkan, nama saya Lila A dengan ujung NIM 024. Saya Devina Juliawati dengan ujung NIM 098. Saya Mila Nur Aziza dengan NIM belakang 052. Saya Kronika Indah Sarinenggolan dengan NIM ujung 034. Jadi, hari ini kita akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen Lingkungan Agroindustri yang telah kami diskusikan. Selamat menyaksikan. Dadah. Yuk. Asik gitu. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan produk yang diteliti, tujuan dan batas sistem. Penelitian ini mengkaji produk olahan ikan bilih yang diproduksi oleh UMKM di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Tujuan utamanya adalah menilai dampak lingkungan dari tahapan produksi, mengidentifikasi tahap mana yang paling berkontribusi pada emisi, serta memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan keberlanjutan industri kecil berbasis perikanan lokal. LCA digunakan sebagai alat analisis karena cocok untuk melihat keseluruhan siklus proses, termasuk penggunaan energi, transportasi, dan pengolahan. Batas sistem penelitian menggunakan pendekatan cradle to gate, yaitu menghitung dampak dari pengadaan bahan baku atau penangkapan ikan bilih, transportasi ke UMKM, proses pengolahan, hingga produk jadi siap dipasarkan. Tahap konsumsi oleh konsumen dan pembuangan atau end of life tidak termasuk dalam batas penelitian. Pendekatan ini umum dilakukan pada UMKM karena rantai produksinya pendek dan fokusnya pada proses internal industri. Temuan utama penelitian. Tahap penggorengan dan pengeringan menghasilkan emisi terbesar karena konsumsi energi panas dan listrik yang tinggi. Penggunaan minyak goreng berulang dan proses pemanasan yang tidak efisiensi memperbesar jejak karbon. UMKM masih memakai peralatan tradisional yang boros energi, sehingga meningkatkan GWP. Limbah minyak dan air bilasan juga memicu acidification and eutrophication. Selanjutnya kita akan membahas tentang hotspot lingkungan. Hotspot utama berada pada proses penggorengan dan pengeringan yang membutuhkan energi panas besar dan menghasilkan limbah minyak. Nah, efisiensi kompor turut meningkatkan emisi CO2. Hotspot sekunder adalah transportasi dari Danau Sikarat ke UMKM karena penggunaan bahan bakar yang dilakukan setiap hari secara rutin. Selanjutnya ada rekomendasi perbaikan. Jadi, peneliti menyarankan penggunaan kompor atau boiler efisien dan standar penggunaan minyak goreng untuk mengurangi limbah. Teknologi ini dapat mengurangi dari emisi dan juga memperbaiki kualitas produknya. Manajemen limbah juga perlu ditingkatkan melalui instalasi penyaringan sederhana. Selain itu, rute transportasi dapat dioptimalkan atau diganti dengan kendaraan yang lebih hemat bahan bakarnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian analisis ekonomi. Investasi alat efisien memang membutuhkan biaya awal, tetapi teknologi hemat energi akan menurunkan biaya operasional dalam jangka panjang. UMKM dapat memperoleh margin keuntungan lebih tinggi. Penggunaan minyak yang lebih terukur juga menghemat biaya bulanan, sehingga rekomendasi ini memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Terima kasih. Yang keenam, ada analisis sosial, yaitu penggunaan teknologi baru meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pekerja karena panas lebih terkontrol dan proses lebih stabil. Alat modern juga dapat meningkatkan produktivitas, namun pelatihan diperlukan agar pekerja dapat menyesuaikan diri dan UMKM dengan modal rendah berpotensi tertinggal jika tidak mampu berinvestasi. Kesimpulannya adalah, perbaikan teknologi menghasilkan dampak lingkungan yang lebih baik dan efisiensi ekonomi jangka panjang. Namun, UMKM harus menghadapi beban modal awal dan kebutuhan pelatihan. Jika hambatan tersebut teratasi, solusi menjadi lebih berkelanjutan secara lingkungan, ekonomi, dan sosial. Oh.